Menurut saya itulah contoh inspirasi besar yang bisa kita ambil dari Vincenzo Grifo kaitannya dengan divingnya Taisei Marukawa. Jadi kalau mau diving, belajarlah dari Vincenzo Grifo. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini saya masih akan bahas tentang sepak bola nasional dari kompetisi Liga 1. Karena kemarin di pekan ketiga itu viral tentang divingnya Taisei Marukawa PSIS Semarang yang menang 2-1 atas Barito Putra. Jadi divingnya Taisei Marukawa itu menghasilkan tendangan penalti bagi PSIS Semarang. Jadi ini kemudian ramai diperbincangkan dan cuplikan atau klip dari divingnya Taisei Marukawa menyebar viral ke berbagai grup, ke berbagai insan sepak bola lah. Jadi poin pertama yang saya mau ulas adalah soal wasit Mustafa Umarela. Kok bisa tidak melihat diving tersebut? Jadi artinya keputusannya dipertanyakan. Kedua, kalau dia tidak dalam posisi bagus karena tidak melihat diving itu dengan jelas, bukankah sekarang ada wasit tambahan, additional assistant referees yang bertugas di area penalti atau di belakang garis gawang yang bertugas mengawasi situasi yang terjadi di sekitar area penalti. Jadi harusnya kalaupun kemarin Mustafa Umarela tidak melihat atau tidak dalam posisi yang bagus untuk kejadian divingnya Taisei Marukawa, menurut saya karena sekarang ada wasit tambahan, harusnya itu bisa dieliminir atau diminimalisir keputusan yang tidak tepat dari Mustafa Umarela. Karena wasit tambahan bisa memberikan sebuah input masukan bahwa telah terjadi diving di area penalti dari Barito yang dilakukan oleh Taisei Marukawa. Kan harusnya seperti itu. Tapi yang terjadi adalah kemarin diving yang begitu jelas dalam berbagai tayang ulang, dalam berbagai cuplikan, akhirnya diputuskan tendangan penalti. Itu poin yang pertama saya tentang wasit Mustafa Umarela yang saya pertanyakan keputusannya, plus ada wasit tambahan yang harusnya memberikan koreksi, input atau masukan tentang apa yang terjadi di situasi atau di momen tersebut karena dia bertugas di area penalti. Di area penalti. Itulah fungsi dan tugas wasit tambahan, additional assistant referee. Yang kedua tentu saja tentang fair play. Ngomong-ngomong tentang diving, saya mau cerita tentang contoh fair play dari momen diving yang menurut saya menjadi sangat inspiratif. Jadi musim lalu Bundesliga 2001-2022 ada pertandingan antara Freiburg lawan Eintracht Frankfurt. Jadi waktu itu ada momen penyerang dari Freiburg namanya Vincenzo Grifo. Ini penyerang Italia, berdarah Italia tapi besar dan lahir dan besar di Jerman. Itu masuk ke area penalti. Ada coba gangguan dari back dari Eintracht Frankfurt, lalu terjatuhlah Vincenzo Grifo. Wasit sendiri sudah menunjuk titik putih penalti, tapi kemudian yang menarik, yang luar biasa adalah gestur atau sikap dari Vincenzo Grifo. Dia bangun, lalu dia berkata kepada wasit, gesturnya tangannya bilang tidak. Dia mengkoreksi keputusan wasit, dia menjelaskan bahwa dia terjatuh sendiri, tidak terkena kontak atau challenge atau tackling dari back lawan dari Eintracht Frankfurt, yang akhirnya keputusan penalti itu dianulir oleh wasit karena Vincenzo Grifo-nya sendiri mengakui bahwa tidak ada pelanggaran dalam hal itu, dalam momen tersebut, dan dia hanya bersikap diving atau bisa dianggap sebagai diving. Vincenzo Grifo. Atas aksinya itu, Vincenzo Grifo akhirnya dianugerahi namanya Bundesliga Fair Play Award. Jadi dia menerima penghargaan itu yang menyerahkan Philipp Lahm kalau nggak salah. Jadi Philipp Lahm pun sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Vincenzo Grifo karena kemenangan tanpa fair play dianggapnya kehilangan value. Jadi kalau kemenangan tanpa fair play menurut Philipp Lahm itu
sama dengan kehilangan value-nya, kehilangan nilainya dari kemenangan itu. Dan menurut saya Vincenzo Grifo bisa menjadi inspirasi paling aktual, paling hangat karena kejadiannya musim lalu Bundesliga, Freiburg lawan Eintracht Frankfurt. Cocok sekali lah dengan momen viralnya diving Taisei Marukawa yang kemudian berbuah penalti bagi PSIS Semarang. Ini bisa menjadi catatan, bisa menjadi cerminan bagi semua insan sepak bola, bagi semua pelaku sepak bola, bahwa apa yang dilakukan oleh Vincenzo Grifo adalah hal yang sangat terpuji, sangat luhur, menggambarkan value-value sepak bola yang disebut dengan fair play, termasuk respect. Karena dia respect dengan dirinya, dia respect dengan wasit, dia respect dengan lawan, dan dia juga respect dengan penonton yang menyaksikan itu, dan dia mengoreksi bahwa itu bukan pelanggaran yang pantas dianugerahi tendangan penalti untuk timnya Freiburg. Meski Freiburg memang akhirnya kalah 0-2 dari Eintracht Frankfurt, tapi sebetulnya di hari itu, di matchday itu, penonton Bundesliga, penikmat bola Bundesliga tahu pemenang sepak bola sesungguhnya dari pertandingan itu adalah Vincenzo Grifo. Dan di akhir musim, akhirnya dia mengangkat trofi, mengangkat award Fair Play, Bundesliga Fair Play Award. Menurut saya itulah contoh inspirasi besar yang bisa kita ambil dari Vincenzo Grifo kaitannya dengan divingnya Taisei Marukawa. Jadi kalau mau diving, belajarlah dari Vincenzo Grifo. Bagaimanapun sepak bola dibangun dari value-value yang luhur, value-value yang tinggi yang namanya fair play, respect, sportif. Jadi wajar ada reaksi cukup besar dari publik sepak bola Indonesia karena kompetisi baru memasuki musim pekan ketiga. Ada kesalahan dari wasit yang dianggap wasit senior Mustafa Umarela, dan bukan kali pertama saja. Sepertinya keputusan ini adalah keputusan salah pertama dari Mustafa Umarela, sepertinya bukan keputusan kontroversial pertamanya. Yang kedua, yang lainnya adalah bahwa musim ini sudah ada wasit tambahan. Harusnya wasit tambahan itu bisa berfungsi di momen-momen seperti diving di area penalti. Itu saja pesan saya kali ini tentang apa yang sedang menjadi isu hangat di kompetisi Liga 1 soal diving. Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap digocek Bung Toel.